Yang ditanya setiap hari, oleh piro poso iki Pak? Kok suwe yo? Kapan sawal nih? Kapan takbiran nih? Nah, ada Pak di sini Pak. Mboten nenten nggih? Aman. Orang yang kedua, hanya bertahan 7 hari, hari ke-8 wus sampai sawal semangatnya habis. Dan orang yang ketiga ini jamaah sekalian, orang yang ketika 10 hari pertama, Masya Allah semangat 45. Wah, habis maghrib, habis buka langsung ke sini. Bahkan imamnya belum datang dia siap adzan. Luar biasa orang yang ketiga ini, semangat luar biasa. Nah, bertahan berapa lama? Ternyata penelitian di orang yang ketiga ini bertahan di 10 hari yang pertama. Orang yang banyak, ketika bisnisnya mulai meningkat, omsetnya mulai banyak, ketika mau menjelang maghrib, tenaganya sudah habis. Mas nggak taraweh, kok wesel aku. Pak nggak taraweh, nggak tadarus, aku tak turus tak istirahat, kok wesel aku. Dan orang-orang tipe yang ketiga ini ternyata sangat mewarnai di lingkungan kita. Semangat di 10 pertama, 10 hari kedua turun, jarang kelihatan, bahkan kalaupun kelihatan telat karena aktivitasnya yang luar biasa. Kesibukannya, bisnisnya, omsetnya, ordernya, mulai banyak. Sehingga kualitas ibadahnya mulai menurun. Dan orang yang keempat, nah, orang yang keempat ini orang yang memang dengan kesadaran yang tinggi, sudah siap-siap. Bahkan di kampung kami itu jamaah sekalian, ada orang yang bercerita kepada kami, Ustadz, saya itu sudah menyiapkan baju saya itu, bahasa beliau mening-mening itu baju yang terbaik sudah disiapkan mulai Rajab Sya'ban, sehingga ketika puasa datang beliau sudah mengenakan pakaian terbaik untuk ibadah. Nah, orang seperti ini aware, kesadarannya sangat tinggi bahwa bahkan akan ada kedatangan tamu yang luar biasa, yang di bulan itu apa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Coba apa? Pengen bisnis, pengen usahanya cepet, di Ramadan ini kesempatan. Pengen hubungannya membaik dengan siapapun, di Ramadan ini kesempatannya. Coba apa yang ingin diharapkan dari kehidupan kita semuanya? Ramadan ini tempatnya luar biasa. Coba yang punya cita-cita di set up, ya Ramadan ini narik keajaiban, ini kesempatannya. Coba dimaksimal, gimana caranya? Nah, kalau di orang yang keempat ini, orang yang memang sudah dari sejak Rajab Sya'ban melatih dirinya untuk berpuasa, dan ketika Ramadan benar-benar mempersiapkan diri. Bahkan beliau setiap hari, Ustadz, saya meniatkan diri setiap hari meskipun apapun yang terjadi, pokoknya saya setiap hari ada 25-50 bungkus nasi setiap hari dikirim ke masjid setiap hari. Kenapa jenengan melakukan seperti itu, Bah? Saya pengen satu hal, Ustadz. Apa itu? Saya pengen anak saya yang itu, Ustadz, saya pengen anak saya itu ada hormat pada orang tuanya dan mulai menyukai Al-Quran. Bagus sekali cita-citanya, bagus sekali harapannya, dan mari kita buktikan sampai di akhir Syawal, di akhir Ramadan, sampai masuk di bulan Syawal. Perubahan apa yang terjadi pada anak jenengan? Nah, jamaah sekalian, dari 4 ini kira-kira jenengan semuanya kira-kira masuk di kuadran yang mana kira-kira? Masuk sing pundi, Bah? Nomor 4, Bah. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau ibu-ibu masuk yang mana ini, ibu-ibu ya? 4 juga, Masya Allah. Ini warga perumahan sini luar biasa, nggih. Insya Allah semuanya kita masuk kuadran yang keempat. Amin. Amin, Allahumma amin. Tinggal dilihat saja nanti setelah 10 hari yang kedua jamaahnya ini maju atau enggak ya. Kalau jamaahnya maju, berarti yang hilang-hilang ini masuk yang kuadran yang mana ini. Nah, jamaah sekalian, supaya kita tidak kehilangan momentum, supaya kita tidak kehilangan energi Ramadan yang luar biasa, coba jenengan sesekali lihat di YouTube atau di Google atau lihat di sumber yang lain ya, kehebatan energi Ramadan. Coba dibaca itu penelitiannya, Masya Allah, Pak.
Masya Allah, bahkan orang luar negeri itu Pak, kalau di Ramadan mereka juga pengen memaksimalkan di mana hebatnya Ramadan itu. Saya mau benar-benar mempraktekkan itu sampai nanti kan nggak lama, cuma 1 bulan, sampai nanti masuk Syawal, coba perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan. Coba, kalau kita nggak pernah nyoba, kita nggak akan pernah tahu. Kalau kita nggak akan pernah nyoba, perubahan apa yang terjadi pada kehidupan kita hari ini, Ramadan tahun ini mungkin akan sama saja dengan Ramadan tahun depan. Ramadan tahun depan akan sama. Tetapi kalau kita meniatkan diri kita, terus mengeksplorasi semua sumber daya kita untuk benar-benar mencari hebatnya, dahsyatnya Ramadan ini, Masya Allah Pak, Masya Allah. Ayo dibuktikan bareng-bareng. Nah, jamaah sekalian, sampai ini diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an, suatu ketika Rasulullah itu diminta mengaminkan doanya Jibril. Ini mungkin sudah sering diceritakan ya, tapi saya perlu mengulang kembali betapa Ramadan ini akan sangat rugi kalau jenengan nggak memaksimalkan itu. Kata Jibril, ya Rasulullah, tolong aminkan doa saya. Doa yang mana ya Jibril? Ketika beliau mau menaiki mimbar seperti ini, ada tiga langkah seperti ini, 3 step seperti ini. Baru di langkah yang pertama Jibril berdoa, ya Rasulullah, kalau ada umatmu yang tidak bisa memaksimalkan Ramadan ini ya Allah, dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah, ya Allah, sungguh dia celaka. Amin, kata Rasulullah. Man adraka sahru Ramadan falyaghfirullah. Kalau Ramadan ini Allah sudah obral gerasi, Allah sudah obral ampunan, Allah sudah obral pahala, Allah sudah obral rezeki. Apa yang kita cari tidak dimaksimalkan, sungguh celaka dia, sangat terlalu. Maka Rasulullah mengaminkan, amin. Maka hati-hati dengan doa yang pertama ini jamaah sekalian. Kalau kita lena saja, kalau kita santuy saja, santai-santai saja, tadarusnya enggak, baca Quran enggak, tiap hari itu masih marah-marah ke anak, ke istri, ke teman sekantor, tiap hari pikirannya masih berpersepsi yang negatif, bersuudon, hatinya masih ada iri dengki, hati-hati kena doa yang pertama ini. Ya Rasulullah, kalau ada umatmu yang tidak dapat ampunan dari Allah di bulan ini, sungguh dia celaka. Amin, kata Rasulullah. Makanya hati-hati. Yuk maksimalkan benar supaya kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak punya dosa di sini? Enten apa? Yang enggak punya dosa apa? Enten. Ibu-ibu, ada yang enggak punya dosa, Bu? Enggak ada. Semuanya punya dosa. Maka yuk maksimalkan bulan ini untuk benar-benar mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doanya Jibril. Ya Rasulullah, kalau ada umatmu yang masih punya kedua orang tua atau salah satunya yang dengan keberadaan orang tuanya itu tidak menjadikan dia masuk surga, maka dia celaka ya Rasulullah. Amin. Jenengan yang masih punya orang tua jamaah, yuk sesekali sungkem, peluk, cium orang tua, dan jangan lupa minta ridhonya, mohon doa dari beliau kalau masih ada, ya. Dan yang ketiga, kata Jibril, ya Rasulullah, kalau ada orang yang menyebut namamu, kalau ada disebut nama Rasulullah, kalau ada orang yang bersolawat kepada Rasulullah tetapi dia tidak menjawabnya, dia diam saja, maka dia celaka ya Rasulullah. Amin. 3 hal ini jamaah sekalian patut menjadi perenungan kita bersama. Dan satu hal yang terakhir jamaah sekalian, supaya kita tidak gagal panen di Ramadan ini. Ramadan ini saat panen pahala, panen ampunan, panen rezeki, dan panen apapun. Ini saatnya. Supaya kita tidak gagal panen, ada hal penting yang esensial, yang sangat mendasar yang harus jenengan ketahui. Apa itu? Satu hal saja. Di antara sekian banyak hal, tapi ada satu yang mendasar yang harus jenengan pahami. Apa itu? Satu hal itu adalah hikmah. Ilmu hikmah. Maksudnya apa? Jenengan coba nanti direnungi ya, direnungi. Mengapa Allah masih memberikan kesempatan pada saya sampai Ramadan tahun ini? Why?
mengapa Allah masih memberikan kesempatan Ramadan pada saya sampai tahun ini? Bukankah teman kita sudah banyak yang berangkat? Sudah banyak yang wafat? Bukankah mungkin adik kita, saudara kita, paman kita, istri kita, keluarga kita sudah ada yang meninggal? Bukankah kemarin yang masih muda juga meninggal dunia? Ada anak buah dari istri saya itu sehat luar biasa, 1 minggu sebelum puasa pulang dari kerja meninggal dunia menjelang puasa. Sekarang kita hari ini, waktu ini, detik ini, bulan Ramadan ini masih diberikan kesempatan oleh Allah. Apa maksud semuanya ini? Coba direnungi. Kalau kita bisa menemukan hikmah di situ, maka insya Allah Ramadan yang tersisa ke depannya ini kita akan lebih aware. Ya Allah, alhamdulillah, mungkin dosa-dosa saya masih sangat banyak. Mungkin saya masih sering marah. Mungkin saya masih sering kurang amanah. Ya Allah, terima kasih ya Allah masih diberikan kesempatan yang baik ini. Ya Allah, tafakuri itu. Kalau menyadari banyak dosa, mohonlah ampun pada Allah. Kemudian di waktu sahur jangan lupa banyaklah beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun, saat-saat terbaik. Dan hebatnya Ramadan itu jamaah sekalian. Kalau di waktu yang biasa, waktu-waktu mustajabah itu, ketika tahajud waktu mustajabah, antara iqamah dan adzan itu waktu mustajabah. Kemudian ketika belajar itu waktu mustajabah dan lain. Tapi ketika Ramadan semua waktu mustajabah. Semua waktu. Hadisnya kan sudah jelas. Kalau malam hari, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Itu kalau malam hari. Barang siapa beribadah seperti ini di malam hari, kemudian menghisap-hisap dirinya, bermuhasabah, ya Allah, dosa-dosa saya banyak ya Allah, bermuhasabah, wahtisaban. Kemudian ketika ada kesadaran di sana, ghufirallahu, maka insya Allah Allah akan ampuni. Kemudian ketika malam hari melakukan banyak dosa, siang hari berpuasa, maka hadisnya juga jelas, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ketika siang hari melakukan dosa, kemudian berpuasa, ya Allah, ada wahtisaban, ada perenungan, ada kesadaran di sana, ya Allah, dosaku banyak ya Allah, istighfar. Maka insya Allah ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jamaah sekalian, mari kita temukan hikmah besar apa yang diberikan oleh Allah pada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan itu sia-sia, berlalu begitu saja tanpa rasa. Mari terus kita renungi hikmah besar apa ya yang diberikan Allah pada kita. Apakah mungkin besok saya akan menghadap Allah, minggu depan saya akan menghadap Allah, bulan depan saya akan menghadap Allah, sehingga Allah berikan kesempatan pada kita di Ramadan ini untuk benar-benar bertobat, untuk benar-benar mendekatkan diri padanya. Insya Allah kita ditakdirkan oleh Allah benar-benar bisa melampaui, menjalani Ramadan ini benar-benar dengan sebaik-baiknya. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.